Selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam 2 Yohanes 1 ayat 9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak. Ganup na mangalausi na somian di bagasan podani Kristus, dang partohapi di debata. Namian di bagasan podaido, partohap di amai, dohot di anaki. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di kecanggihan teknologi sekarang, di keterbukaan informasi, dan di keterbukaan ajaran-ajaran banyaknya yang berseliweran dalam media sosial kita, kita harus selalu menjaga diri kita tetap pada ajaran yang benar. Ajaran yang benar yang diajarkan oleh Allah kepada kita adalah ajaran yang tetap tinggal di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Dalam hal ini dikatakan bagaimana kita harus merespon dan juga mengetahui untuk tetap hidup di dalam ajaran Kristus. Dan surat Yohanes yang kedua ini, pasal 1 ayat 9, menyerukan tetaplah di dalam ajaran Kristus. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Artinya, dang partohap ibana di harajau ni debata. Jadi, siapa yang keluar dari kawanan itu tidak menjadi bagian dalam perjamuan. Siapa yang tidak tinggal di dalam kawanan itu, dia tidak ada memiliki hak dalam perjamuan itu sendiri. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Siapa yang memiliki Bapa dan anak, maka keselamatan dan kehidupan kekekalan ada pada dia. Sekarang saudaraku, kepada kita diminta untuk tetap tinggal di dalamnya, hidup di dalam ajaran itu. Bagaimana caranya supaya aku mengerjakan, berbuah dalam kawanan ajaran yang benar itu? Baktikanlah dirimu menjadi dan memiliki teladan dan karakter Kristus. Bagaimana kita tahu kita masih tetap di dalam ajaran itu? Kita mengajarkannya kepada anak-anak kita menyaksikan iman kita kepada setiap orang, dan kita senantiasa membuahkan keselamatan itu dengan perbuatan baik dalam kehidupan kita. Sebab kehidupan kita, hidup kita, pribadi kita akan menjadi khotbah yang hidup bagi orang lain. Apapun yang kita perbuat yang baik, menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan, ketika orang lain melihat dan orang lain akan berkata, terpuji dan termulialah Allah yang memiliki dia. Saat dan di mana saat itu terjadi, kita senantiasa menunjukkan diri kita dalam kawanan itu. Saudaraku yang terkasih, hiduplah di dalam pengajaran itu. Jangan pernah meninggalkan Kristus Yesus. Jangan pernah meninggalkan iman percayamu. Jikalau banyak godaan yang sedang mendera kamu, entah itu karena jabatan, entah itu karena harta dan kekayaan, entah itu karena pasangan hidup, jangan pernah meninggalkan imanmu kepada Yesus Kristus. Sebab iman yang ditinggalkan atau ketidakpercayaan kepada Yesus Kristus membuat kita kehilangan hak waris kita dalam kerajaan kekekalannya, yaitu surga yang telah disediakan bagi kita. Tetap percaya dan tetap tinggal dalam pengajaran Yesus Kristus. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur, terima kasih Tuhan Engkau mengingatkan kami supaya kami tetap setia tinggal dalam ajaran iman percaya kepada Yesus Kristus, sebab Engkau telah mengerjakan keselamatan kami.
Mampukan setiap orang yang saat ini mendua hatinya Tuhan, atau tergoyah hatinya oleh karena kenikmatan dunia ini, sehingga hampir membuat mereka meninggalkan Yesus Kristus. Ingatkan mereka bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan Engkaulah satu-satunya jalan dan pendamaian kami kepada Bapa. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku yang terkasih, selamat melanjutkan aktivitasnya dan selamat mempersiapkan diri dalam peribadahan minggu esok. Shalom.